ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hal yang menghalangi seseorang untuk istiqomah adalah sikap tergesa-gesa. Al-Quran menyatakan wa kanal insanu ajula. Manusia itu cenderung tergesa-gesa dan seringkali tergesa-gesa. Pada umumnya tergesa-gesa berasal dari hawa nafsu atau berasal dari setan. Itulah mengapa Al-Hadis membedakan antara berhati-hati dengan tergesa-gesa. Kalau berhati-hati berarti seseorang bersikap berdasarkan pertimbangan yang matang, sekalipun tidak cepat, tapi berdasarkan pertimbangan yang matang. Yang demikian ini berasal dari Allah. Akan tetapi ketika seseorang tergesa-gesa, tidak lagi memperdulikan konsekuensi atau dampak, yang demikian inilah yang tercela. Ada banyak jenis tergesa-gesa. Ada tergesa-gesa dalam konteks perbuatan yang positif. Misalnya Nabi Musa pernah ditanya karena tergesa-gesa menemui Allah sebelum bersama kaum beliau. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Demikian halnya Nabi Muhammad SAW ketika awal-awal turun wahyu, beliau sangat antusias dan di sisi lain khawatir lupa, maka beliau bergegas, tergesa-gesa untuk membaca ayat yang diwahyukan kepada beliau sebelum selesai dibacakan. Lalu turunlah ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Termasuk konteks ini tergesa-gesa adalah tergesa-gesa membaca Al-Quran juga tidak baik. Tergesa-gesa saat mendirikan sholat, terutama sholat tarawih juga tidak baik. Tergesa-gesa walaupun dalam perbuatan yang positif, dia dianggap kurang baik atau tercela. Yang kedua, seringkali manusia itu tergesa-gesa dalam konteks berdoa. Inilah yang dinyatakan dalam hadis, banyak manusia yang tergesa-gesa dalam doanya. Ketika ditanya, Rasulullah menjawab tergesa-gesa adalah seseorang berdoa ini dan itu, lalu dia tidak dikabulkan, akhirnya dia merasa bosan berdoa, pada akhirnya dia tidak mau lagi berdoa. Ini contoh orang yang tergesa-gesa dalam doa. Padahal Nabiullah Ibrahim pernah berdoa agar mendapatkan keturunan yang menjadi seorang rasul di Makkah yang baru dikabulkan setelah Rasulullah SAW diutus. Padahal jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim itu mencapai ribuan tahun. Artinya bisa jadi kita berdoa tapi pengabulan bukan kita rasakan, bisa jadi dirasakan oleh anak cucu, bahkan bisa jadi baru dirasakan saat di akhirat kelak. Lalu yang ketiga, tergesa-gesa di dalam menjalani kehidupan. Misalnya ada ayat Sa'urikum ayati fala tasta'jilu. Bahwasanya dalam kehidupan ini juga tidak perlu tergesa-gesa. Kalau sekarang masih pagi, jangan tergesa-gesa mengharapkan rembulan terbit karena waktunya masih lama. Demikian halnya kalau seseorang ketika maghrib, jangan sampai dia tergesa-gesa mengharapkan agar terbit matahari karena dia akan menunggu lama. Semua itu ada prosesnya. Dalam Al-Quran dikatakan kun fayakun. Segala sesuatu itu jadilah lalu berproses menjadi. Allah memberikan contoh
sekalipun mampu menciptakan langit dan bumi dalam 1 detik, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 atau 7 periode waktu. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya. Disitulah pentingnya kesabaran. Dalam Al-Quran juga dikatakan, fasbir kama sobaro ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Bersabarlah sebagaimana kesabaran Rasul ulul azmi dan jangan tergesa-gesa. Termasuk tergesa-gesa dalam mengharapkan orang cepat kaya, cepat pandai, cepat sukses dan yang lain-lain. Semua itu merupakan harapan-harapan yang kurang baik karena menunjukkan ketergesa-gesaan. Pada akhirnya ada kaidah fikih, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Orang yang tergesa-gesa sebelum waktunya bisa jadi dia akan terhalangi. Orang yang tergesa-gesa agar tidak telat akhirnya ngebut, bisa jadi justru dia mengalami kecelakaan yang pada akhirnya membuat dia terhalangi untuk menghadiri pertemuan yang akan dilaksanakan. Demikian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.